Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perambatan Gelombang Melalui Mangrove. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Yang mana latar belakang dari penelitian kami ialah kami mengetahui bahwa mangrove atau pohon bakau adalah suatu tumbuhan yang hidup di habitat air payau. Yang mana hutan mangrove ini memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat menstabilkan garis pantai serta dapat mencegah adanya abrasi pantai. Kemudian, dengan berkurangnya hutan mangrove dapat mengakibatkan suatu dampak negatif, yang mana pertama adanya erosi banjir dan kedua gelombang tinggi yang terjadi pada pesisir pantai. Hutan mangrove dapat memberikan suatu pertahanan alami dan penahan gelombang tinggi, yang mana tingkat kerapatan dan ketebalan pohon mangrove dapat mempengaruhi koefisien refleksi gelombang. Dan berdasarkan penelitian Laka Tompesi pada tahun 2004 menyebutkan bahwa terdapat perubahan antara kerapatan pohon mangrove dengan model reduksi koefisien dari refleksi gelombang. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kerapatan pohon mangrove terhadap besarnya gelombang air laut. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode, di mana metode yang digunakan adalah FTCS atau Forward Time and Central in Speech, yaitu metode yang memiliki gabungan dari pendekatan beda hingga, yaitu turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah sehingga solusi tersebut dinilai stabil. Adapun syarat dari kestabilannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah skema metode dari FTCS, di mana I adalah suatu indeks ruang dan N-nya adalah indeks dari waktu yang ada pada FTCS. Digunakan juga metode CTCS atau Central in Time and Central in Space, yaitu metode yang merupakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Dan berikut adalah skema metode dari CTCS. Dengan U-nya adalah suatu kecepatan aliran yang diangkat terhadap konstan dan ruang dan waktu, dan N-nya adalah sebagai indeks dari waktu, dan I-nya disebut dengan indeks ruang. Selanjutnya ada persamaan air dangkal linear atau linear shallow low water equation, yaitu suatu persamaan yang menyatakan hukum kekalahan massa dan persamaan yang menyatakan hukum kekekalan momentum, di mana kedua persamaan ini yang mengatur adanya aliran fluida. Dan berikut adalah persamaan dari air dangkal linear. Selanjutnya adalah hasil instruksi. Dalam tugas besar hal ini digunakan persamaan shallow water sebagai berikut, yaitu eta T ditambah D0 dikali UX sama dengan 0. Ini dapat disebut sebagai persamaan 1. Dan UT ditambah G dikali eta X sama dengan minus CF dikali U. Ini dapat disebut sebagai persamaan kedua. Dengan CF-nya adalah akan bernilai CF jika X-nya lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan akan bernilai 0 jika X-nya lainnya. Selanjutnya adalah metode Center Time Center Space atau CTCS. Untuk persamaan center time-nya adalah sebagai berikut ini, dan untuk persamaan center space-nya adalah sebagai berikut ini. Lalu disubstitusikan dari persamaan satu ke dalam persamaan atau metode Center Time Center Space-nya. Dan dihasilkan eta pada posisi ke J dan waktu ke N plus 1 adalah sebagai berikut ini pada persamaan ketiga. Lalu untuk persamaan kedua disubstitusikan ke dalam skema CTCS dan dihasilkan U pada posisi ke J dan waktu N plus 1 adalah sebagai berikut ini pada persamaan keempat. Dan digunakan metode FTCS dikarenakan dimulai dari N sama dengan 1, sehingga dibutuhkan nilai eta pada posisi ke J dan waktu ke 1 dan U pada posisi ke J dan waktu ke 1. Dan dihasilkan eta pada posisi ke J dan waktu ke satunya adalah sebagai berikut ini, dan U pada posisi ke J dan waktu ke satunya adalah sebagai berikut ini. Setelah diubah persamaan shallow water equation ke dalam bentuk CTCS, selanjutnya dibuat simulasi gelombang bergerak dari kiri ke kanan dan diperlukan Riemann invariant form pada program yang akan digunakan dengan syarat atas kiri, sehingga gelombang akan bergerak dari kiri ke kanan, dan yang digunakan adalah eta 0T adalah eta 0T sama dengan 0,5 dikali sin dikali 4 pi T
per T besar. Dan untuk U0, T sama dengan akar G per D0 dikali eta 0, T. Dan program ini bertujuan untuk membandingkan perubahan amplitudo gelombang sebelum dan setelah melewati mangrove. Yang digunakan adalah nilai kerapatan mangrove, CF sama dengan 0,1, 0,5, dan CF sama dengan 1. Maka dihasilkan pada kerapatan 0,1 dan luas areanya A sama dengan 4 dan B sama dengan 7, terlihat gelombang seakan tidak mengalami perubahan amplitudo ketika sebelum dan sesudah melewati mangrove. Dikarenakan kecilnya kerapatan pohon mangrove, sehingga ketika gelombang melewatinya, kemampuan mangrove meredam gelombang seakan tidak terjadi. Lalu untuk melihat perubahan yang terjadi pada kerapatan 0,1 digunakan titik pengamatan. Di sini titik pengamatan yang digunakan adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 8. Pada plot ini, pada saat titik pengamatan X sama dengan 3 adalah 0,1004 dan untuk amplitudo pada X sama dengan 8 adalah 0,1003. Dengan kerapatan 0,1 terjadi perubahan amplitudo yang bisa ditinjau dari amplitudo sebelum dan sesudah. Tetapi perubahan ini tidak signifikan, sehingga amplitudo gelombang seakan tidak mengalami perubahannya. Dapat terlihat pada plot di sini. Selanjutnya pada hasil simulasi dengan CF atau kerapatannya 0,5 dan luas areanya pada A sama dengan 4 dan B sama dengan 7, dapat terlihat gelombang mengalami perubahan amplitudo ketika sebelum dengan sesudah melewati area mangrove. Oleh karena itu, amplitudo gelombang mengalami penurunan pada titik keempat ini. Selanjutnya dengan nilai kerapatan sebesar CF sama dengan 0,5, kemampuan pohon mangrove dalam meredam gelombang yang datang masih baik dibanding saat kerapatan CF sama dengan 0,1. Selanjutnya untuk melihat perubahan amplitudo, maka diambil plot pada titik X sama dengan 3 dan X sama dengan 8. Berdasarkan plot pengamatan, di saat X sama dengan 3, dapat didapatkan sebuah nilai amplitudonya yaitu 0,1009 dan X-nya sama dengan 8, nilai amplitudonya adalah 0,0830. Bila dilihat dari hasil nilai amplitudo, telah terjadi perubahan yang secara signifikan, yaitu dengan amplitudonya yang mengalami penurunan. Dengan demikian, berdasarkan kerapatan 0,5, setelah melewati mangrove, amplitudo dari gelombang mengalami penurunan secara signifikan, sehingga apabila nilai kerapatan lebih besar, maka amplitudo akan menurun. Selanjutnya, pada kerapatan 1 dengan luas area A sama dengan 4 dan B sama dengan 7, dapat diamati bahwa gelombang mengalami perubahan amplitudo yang begitu signifikan terlihat ketika sebelum dengan sesudah melewati mangrove. Amplitudo gelombang turun secara signifikan pada titik A sama dengan 4. Dengan nilai kerapatan sebesar 1, kemampuan pohon mangrove dalam meredam gelombang yang datang lebih baik dibanding dengan nilai kerapatan lainnya. Selanjutnya diambil plot pengamatan pada titik pada X sama dengan 3 dan X sama dengan 8. Dihasilkan nilai amplitudo pada X sama dengan 3 adalah 0,1004 dan nilai amplitudo pada X sama dengan 8 adalah 0,0062. Terlihat perbandingan amplitudo sebelum dan sesudah melewati mangrove sangat signifikan. Berikut tabel perbandingan kerapatan pada CF 0,1, CF 0,5, dan CF 1. Dengan luas areanya A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 7. Dengan amplitudo yang dihasilkan setelah melewati mangrove adalah untuk kerapatan 0,1 adalah 0,1003, kerapatan 0,5 adalah 0,83, kerapatan 1 adalah 0,0662. Dapat terlihat bahwa kerapatan 1 menghasilkan hasil yang sangat signifikan perubahannya dibanding sebelum dan sesudahnya. Sehingga dari hasil simulasi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar atau tingginya nilai kerapatan, maka akan semakin baik kemampuan mangrove dalam meredam gelombang yang datang.
Hal ini dapat dilihat dari adanya proses melewati mangrove, maka tinggi gelombangnya akan menurun dibandingkan sebelum melewati area mangrove. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.